Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Allah Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih merupakan tema yang paling disukai Yesus sebab ini menunjukkan sifat mulia dari Allah. Kita ingat ajaran Yesus yang tertulis dalam Matius 5 ayat 44 dan 45. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Lebih lanjut, Injil Lukas menggambarkan ajaran Yesus di Lukas 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita ingat pengalaman sewaktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang kotor itu, termasuk kaki Yudas, orang yang akan mengkhianatinya. Ini menunjukkan bagaimana Yesus menyatakan sifat Allah yang penuh belas kasihan. Melalui kehidupan Yesus kita melihat bagaimana ia memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kita bisa baca dalam Markus 6 ayat 39 sampai 44 dan Markus 8 ayat 1 sampai 9. Menyembuhkan orang kerasukan, Markus 9 ayat 17 sampai 29. Membuat yang bisu dapat berbicara, Markus 7 ayat 32 sampai 37. Mencelekkan mata yang buta, Markus 8 ayat 22 sampai 26. Menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, Lukas 5 ayat 12 dan 13. Menyuruh orang yang lumpuh untuk berdiri dan berjalan, Lukas 5 ayat 18 sampai 26. Membangkitkan orang mati, Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Mengampuni orang yang berdosa, Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Mengusir iblis, Matius 15 ayat 20 sampai 24. Semua ayat ini menunjukkan Allah Bapa yang berada di tengah-tengah manusia, memberikan hidupnya kepada manusia, membebaskan mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, dan mengarahkan mereka kepada dunia baru yang akan datang. Kristus mengetahui bahwa dengan menyatakan kasih yang sangat berharga dari Bapa adalah satu-satunya kunci untuk membawa manusia kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Sungguh kita bersyukur oleh sebab dapat mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Allah yang penuh dengan kasih, merindukan agar kita juga memiliki kasih-Nya. Dengan demikian banyak orang yang akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.